Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wasyukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'i ila ridwanih. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ikhwani fid din, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad faza muttaqun. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Rabbul Alamin, Rabb yang menciptakan, memiliki serta mengatur alam semesta ini. Salawat dan salam untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, kemudian untuk orang-orang yang istiqomah di atas Islam ila yaumil qiyamah, sampai kiamat tiba. Rahimanillah wa iyyakum. Kembali kita bermajlis untuk melanjutkan pengajian kita, membacakan Kutaib, meneladani lebih dari 1000 sunnah Nabi SAW dalam sehari semalam. Kita lanjutkan dengan judul yang baru, halaman 20, yaitu as-siwak atau bersiwak. Di antara sekian banyak sunnah Nabi SAW, ada beberapa sunnah yang mahjurah, ada beberapa sunnah yang mulai terkesan asing. Maka di sini membabil faidah yang perlu kita garis bawahi, semakin dipandang asing satu sunnah, maka pahala mengamalkan, fadilah menghidupkannya semakin besar. Kenapa demikian? Karena di situ ada pahala mengamalkan dan juga pahala menghidupkan, meneruskan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita dengan istiqomah mengamalkan satu sunnah, walaupun sudah mulai banyak ditinggalkan oleh orang-orang, dengan keistiqomahan itu menjadikan orang lain terinspirasi, menjadikan orang lain tertarik untuk ikut mengamalkan, maka kita mendapatkan bagian daripada pahala. Dan ini kembali pada keumuman hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang mengamalkan satu sunnah yang mulai ditinggalkan oleh banyak orang, seakan-akan dialah yang memulai karena sudah lama, sudah banyak ditinggalkan, maka baginya pahala dan pahala orang yang ikut mengamalkannya setelah dia. As-siwak, nah bersiwak ini di antara sunnah yang tidak banyak dipraktikkan. Kenapa demikian? Karena cenderung kebanyakan orang berpikir sudah cukup dengan apa? Pasta gigi, gosok gigi. Nah, kita ingin mendengarkan hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terkait dengan siwak ini. Yang pertama, di dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula an asyqa ala ummati, seandainya tidak memberatkan umatku, la amartuhum bisiwak, maka aku perintahkan mereka untuk bersiwak.
inda kulli sholatin, setiap akan menunaikan sholat. Selesai kita berwudu, ketika kita akan sholat, tentu paling akhir, paling ujung ketika kita berada di shaf. Di situ ada waktu untuk bersiwak. Nah, ketika imam mengarahkan kepada para makmum untuk meluruskan shaf, di situ anggaplah 1 menit kita ambil beberapa detik untuk bersiwak. Walaupun pada saat itu gigi kita ini bersih. Nah, di sini ada apa? Kesempatan untuk mengamalkan sunnah. Nah, tidak disebutkan setiap kali giginya kotor, karena 2 kemungkinan. Sebagian orang ketika akan sholat giginya sudah bersih, ya, terutama di zaman ini. Nah, sebagian orang mungkin baru selesai makan, nah ada yang terselip di sela-sela giginya. Ya, ada dua kondisi. Baik yang giginya sudah bersih ataupun ada yang perlu dibersihkan, kedua-duanya dianjurkan untuk memakai siwak. Baik. Nah, mungkin ada yang bertanya kaitannya dengan siwak yang mungkin sempat belum kita terangkan. Bagaimana cara menggunakan siwak? Type siwak kita yang kemarin, ya, itu sederhana. Dulu waktu kita masih kecil, ya, mungkin waktu itu kelas 1 SD atau belum masuk, hadiah yang paling kita nanti, yang menurut kita paling bernilai dari jamaah haji itu 2. 1 siwak, 2 zam-zam. Jadi siwak itu lebih dulu karena ada rasa penasaran, ya. Kemudian anak-anak kecil itu kan cenderung lebih mudah untuk diyakinkan. Siwak itu, ya, sering dipakai oleh Nabi SAW, terutama, ya, ketika kita diajarkan bagaimana kehidupan Nabi kita SAW. Beliau seringkali bersiwak, ya, ketika berwudu, entah sebelum berwudu atau setelahnya bersiwak, ketika akan sholat bersiwak, bahkan ketika Nabi kita SAW akan wafat, beliau minta apa? Siwak. Jadi kita penasaran. Nah, di zaman itu siwak itu tidak kita dapatkan di toko-toko. Dari tahun 90-an, ya, di kampung-kampung. Kita berharap yang memberikan siwak itu para jamaah haji yang pulang. Waktu itu belum pernah dengar ada orang umroh, apalagi di kampung, ya. Haji aja udah syukur biasanya nampung buat haji, dan antriannya tidak sepanjang sekarang. Nah, biasanya mereka bawa siwak yang gulungan, 1 gulung segini, mungkin bawa 3, dibagiin karena semua antusias pengen dapat, tetap kurang. Nah, sehingga 1 siwak yang ukurannya segini tapi tidak dalam kemasan, itu kita potong jadi 3, jadi 4. Yang penting dapat. Nanti 1 orang dapat segini, tidak sampai 1 jari. Itu kita pakai sampai mau habis. Nah, saking semangatnya. Jadi di halaqah-halaqah TPA itu, ketika kita diberikan motivasi, diajarkan hal-hal seperti itu, kita yakin, praktikkan. Jadi kita pakai terus. Jadi tidak pakai waktu, dikit-dikit siwak kita kantongin, dan pada saat itu kebanyakan siwak yang kita peroleh itu kering, keras. Sudah kering, keras. Nah, tidak seperti siwak yang sering kita lihat sekarang, itu cenderung lembab dan agak basah. Nah, biasanya dulu ketika kita akan menggunakan siwak, ini kita kupas pakai tangan, karena ala-ala kampung, ya. Kadang pakai gigi, langsung aja kita gigit, kita remuin sampai serat-seratnya itu tampak, langsung dipakai. Nanti terbentuk sendiri dengan
karena sering dipakai. Nah, cara yang paling sederhana mungkin ini nggak apa-apa ya, bawa pisau di depan kamera. Kebetulan ada karena habis dari kebun. Nah, sederhana, ini kita kupas dari kulit rantingnya ini ukuran 1 ruas jari. Nah, kita kupas 1 ruas jari ini, diputar keliling, nanti ketemu ya. Nah, ini kita bisa lepas pelan-pelan. Nah, ini kalau mau lebih rapi, lebih bersih. Nah, ini tidak mengapa langsung dihancurkan, diremukkan dengan gigi. Pada akhirnya nanti seratnya akan terbentuk dan kelihatan. Nah, dalam kondisi seperti ini masih utuh, susah kalau langsung dipakai. Kecuali kita sabar, pelan-pelan dia bisa nanti terbentuk sendiri. Tapi kalau langsung digosok keras, ini tidak akan nyaman. Nah, kita biasanya langsung pakai gigi geraham. Nah, ini sudah jadi. Kenapa? Karena ini bentuknya masih lembab, cenderung basah. Jadi 1 kali gigit, nah ini sudah seratnya itu terbentuk dan terasa, sudah mirip seperti apa? Gosokan gigi. Nah, ini sudah bisa dipakai. Kita bisa pakai dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan. Nah, kalau dirasa masih keras, digigit lagi. Nah, ketika seratnya ini terbentuk, semakin lama semakin nyaman. Nah, ketika kita menggunakan siwak yang banyak kita dapatkan di toko-toko muslim ya, itu yang perlu kita perhatikan, siwak ini makin sering dipakai, dia cenderung lebih aman. Kalau kita lupa, kita nggak pakai 1 pekan, entah itu di kantong baju kita. Ini pengalaman ya, 1-2 kali kena laundry. Mana siwaknya? Cari-cari, baju yang kemarin sudah masuk mesin cuci. Wah, sudah rasanya rasa sabun. Yang kedua, kalau sepekan tidak terpakai, biasanya kayak ada jamur-jamur hitam. Tapi kalau sering dipakai tidak. Nah, jadi anggap ketika di situ muncul jamur, itu pengingat. Ini punya siwak tapi nggak dipakai. Kalau dipakai terus biasanya aman. Bahkan sampai dia habis, itu jamurnya tidak akan muncul. Kenapa? Karena ini agak lembab. Nah, kalau yang kering, justru kebalik ya, di zaman ini susah mencari yang kering. Yang kosongan tanpa ada kemasan seperti ini, biasanya kalau kita mau beli di Arab sana, itu belinya 1 ikat. Dan bagi antum yang mau tanam, itu menanam siwak ini sama dengan menanam tanaman yang lain, sangat mudah untuk tumbuh. Kita tanam 1, itu mungkin setelah beberapa bulan bisa diperbanyak. Kami melihat di salah satu daerah di Jawa Timur, tepatnya di Pasuruan, mungkin ada yang pernah ke sana ya. Situ ada kebun kurma, sampai ada kurma ajwa sudah berbuah. Ternyata pagar bonsainya itu bukan kaleng-kaleng, tapi siwak semuanya. Jadi siwak semua, puluhan meter itu semua siwak. Kita coba tanam di sini, subur, ya, subur. Jadi siwak ini mudah kita peroleh. Kalau ada yang mau budidayakan, itu juga mudah. Nah, kita lihat petani-petani Arab itu ya, di sebagian komunitas justru yang dipakai itu akarnya. Dan akarnya itu yang enak dipakai. Nah, kebanyakan orang beranggapan yang dipakai rantingnya langsung, dipetik langsung dipakai. Itu ternyata keras. Sampai ya, gusi kita itu rasanya ditusuk. Wallahu alam apakah rantingnya itu memang bisa dipakai,
tapi sebelumnya dilakukan treatment apa. Tapi yang kami ketahui kebanyakan itu menggunakan akarnya. Taib ya. Jadi kurang lebih seperti itu tentang siwak. Kemudian hadis yang kedua diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Ini ada pada halaman 21, as-siwaku mathaharatun lil fami. Siwak itu membersihkan mulut, gigi mulut. Kemudian mardatun lirabbi, mardatun lirabbi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kemarin disebutkan apakah siwak, ada pertanyaan, bisa digantikan dengan pasta gigi secara fungsi? Bisa. Pada bagian pertama hadis ini, sama-sama matharatun lil fami, sama-sama bisa bersihkan gigi, sama-sama bisa bersihkan mulut. Tetapi bagian yang kedua ini merupakan fadilah daripada siwak, mardatun lirabbi, mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita yang mengaku muslim, mencintai Allah Subhanahu wa taala, ingin dicintai oleh Allah. Kita lihat bagaimana manusia ingin menarik perhatian manusia yang lain, pasangan hidupnya, keluarganya, akhirnya melakukan cara-cara seperti pakai pakaian sama warnanya, ya, bapak sama anak sama, begitu kan? Supaya apa? Lebih cinta itu bukan hanya di hati tapi ditampakkan. Sampai apa istilahnya? Baju couple. Itu bahasa cinta dalam bentuk pengungkapan. Nah, bahasa cinta antara kita dan Allah salah satunya dengan bersiwak. Karena ini mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan ada beberapa manfaat daripada bersiwak. Yang pertama adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, membersihkan mulut atau gigi. Bahkan disebutkan bahwasanya kedokteran modern ini telah membuktikan bahwasanya siwak mengandung banyak unsur yang berguna bagi kesehatan gigi dan gusi. Dari sini hendaknya, ya, sebagai tambahan pengokoh keimanan kita, dan bahwasanya banyak hadis-hadis Nabi SAW yang disampaikan sekian tahun yang lalu, ya, 1400 tahun lebih, dan bisa dibuktikan sekarang, di mana di zaman itu, ya, tentu Nabi kita SAW tidak meneliti terlebih dahulu, tapi ini adalah wahyu dari Allah yang Maha Tahu, dan ternyata sinkron pembuktiannya benar. Tapi perlu kita ketahui, ya, bahwasanya ilmu yang paling tinggi adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ada wahyu dari Al-Qur'an atau hadis yang sahih, maka sebagai orang beriman kita sudah yakin ala ra'si wal ain. Diteliti atau belum, kita sudah lebih dulu yakin. Karena sebagian orang masih wait and see, tunggu dulu, dilihat masa iya, ya kan? Apalagi pada hal-hal yang sifatnya kayak nggak langsung masuk akal. Contohnya mana? Ketika ada lalat, ya, jatuh pada bejana makanan minuman kita, maka dia dicelupkan. Hadisnya mengatakan di salah satu sayapnya itu ada racunnya dan di sebelahnya ada penawarnya. Ini langsung kebanyakan orang menolak. Tidak mungkin, ya, kok Islam jijik dan seterusnya. Ternyata benar. Ada yang yakin langsung ketika dapat hadisnya, ada yang menunggu dulu, dan ada yang percaya setelah ada pembuktian. Maka hendaknya kita sebagai orang-orang beriman, ketika ada dalil
baik itu dari Al-Quran atau hadis yang sahih, kita percaya diteliti atau belum diteliti. Kemudian kandungan berikutnya, ya, di sini ada unsur pembasmi bakteri. Nih. Kemudian yang kedua ada unsur penyuci, pembersih. Yang ketiga ada unsur pembersih gigi, ini secara khusus. Dan yang keempat ada unsur pengharum dan pembersih mulut. Jadi bukan hanya ke gigi, tapi juga ke mulut, ya, karena akan tercampur dengan, ya, ludah kita, lalu mengenai bagian mulut kita, dan siwak ini memiliki aroma yang khas. Ada beberapa faedah dari bab ini. Yang pertama, di sini terdapat takkid atau taukid. Ada penekanan dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seandainya siwak ini tidak memberatkan, akan diperintahkan, diwajibkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini kalau kita tidak merasa berat atau kita mampu mempraktikkannya, maka hendaknya kita usahakan. Wahyu sudah selesai, ya, siwak ini toh sampai Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, hukumnya tidak diwajibkan. Tetapi dari penekanan ini, maka kita mencoba, paling tidak pernah menghabiskan satu jengkal kayu siwak, atau mungkin satu bulan kita jatah membeli sekali, entah sampai habis atau tidak, ya. Jadi di sini ada giroh, ada semangat di dalam mempraktikkan nilai-nilai sunnah. Kemudian disebutkan di sini, apabila kita termasuk orang-orang yang berusaha mengamalkan sunnah ini, maka lebih kurang kita akan mengamalkannya 20 kali, bahkan lebih dalam sehari semalam. Ini kembali kepada analogi kita, seandainya sekali mengamalkan itu balasannya 1 dinar, maka tentu kita tidak akan, ya, lupa mengamalkan, kita pasti akan semangat. Baik, kemudian faedah yang ketiga, ya, penggunaan siwak ini berdasarkan pemaparan baik dari hadis, kemudian penjelasan dalam kitab ini, sering dipakai ketika akan menghadap Allah. Artinya sholat. Ketika akan sholat, baik itu adalah sholat fardu atau mungkin sholat sunnah, atau ketika kita akan membaca apa? Al-Quran, di situ adalah kesempatan-kesempatan kita untuk menggunakan siwak. Kemudian faedah yang keempat, penggunaan siwak ini juga berdasarkan pemaparan yang ada di kitab ini, ya, itu ketika kita akan bertemu keluarga, kita ingin menghadap keluarga kita, istri atau anak-anak, sebelum masuk rumah kita bersiwak. Kenapa? Karena seorang muslim kembali kepada kaidah dia hidup bersih bahkan suci. Ketika akan menghadap Rabbnya, dia dalam kondisi bersih, ya. Ketika akan menghadap bertemu dengan istri dan anak-anaknya, dia bersih. Kenapa? Kita membaca, kita sholat, kita membaca, ada bacaannya, ada doanya. Maka dari mulut kita ini akan keluar napas. Ketika dalam kondisi mulut kita bau misalkan, ini pasti tidak tepat, ya. Ketika kita bertemu dengan keluarga, kita bicara. Nah, kalau aromanya tidak enak, ini yang dengarkan nggak nyaman, ya, boro-boro mau paham apa yang kita ucapkan, ya, sembari dia dengar, dia menahan aroma mulut yang tidak sedap. Nah, kemudian faedah yang kelima, di sini yang ditekankan adalah siwak ini walaupun secara fungsi bisa diwakili dengan pembersih gigi, pasta gigi dan sikat gigi, tetapi di sini dia memiliki fadilah yang lebih, yaitu mendatangkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Tapi pertanyaan, apakah menggunakan pasta dan sikat gigi
juga mendatangkan kecintaan Allah? Secara umum iya. Kalian sebutkan innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ini secara umum. Tapi siwak itu langsung ada hadisnya secara khusus. Berarti ada perbedaan. Kalau misalkan disusul, siwak ini tentu memiliki fadilah yang lebih besar. Baik. Apakah ada pertanyaan terkait siwak sebelum kita lanjut pada judul berikutnya? Baik, barakallahu fiik. Nah, yang menggunakan itu praktek membersihkan itu pakai seperti semua sholat imamnya makmumnya. Ini kalau secara etika kalau dia sih dia kan bersihkan di depan dia. Itu gimana dari pandangan sholat? baik. Ketika kita melihat yang lebih rinci biasanya dalam bab fikih ya. Nah, sebenarnya sudah dijelaskan pokok-pokoknya pada hadis-hadis siwak. Kapan kita bersiwak ya? Seperti ketika berwudu, ketika ke sholat. Nah, kalau yang tadi itu tujuannya adalah mengenalkan dan mengajarkan, maka pada bab ini tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan itu dijadikan satu rangkaian yang dibiasakan seperti itu bersamaan, diberikan jeda waktu yang sifatnya seragam, serentak, ini tentu tidak demikian juga. Karena dalam bab siwak ini kembali kepada masing-masing orang. Mungkin ada yang sudah pakai tadi, dia nggak perlu pakai lagi ketika sholat, karena toh ini sifatnya sunnah. Secara umum kita bersiwak, tapi tidak juga pada setiap kesempatan bersiwak itu orang dituntun, diarahkan untuk bersiwak. Jadi kembali kepada masing-masing orang, karena masing-masing orang akan tahu kebutuhannya. Ketika kita melihat illah ya, sebab siwak ini tadi matharatul lil fami. Ketika dirasa mulut gigi kita ini membutuhkan siwak, pada saat itulah waktu yang tepat untuk bersiwak. Tapi jika kita beranggapan sudah cukup tadi ketika masuk rumah bersiwak, habis wudu bersiwak, terus berangkat ke masjid rasanya ini sudah cukup, nah maka sudah tidak perlu. Nah, sisanya yang terakhir semuanya kembali kepada kesadaran masing-masing. Toh walaupun diberikan waktu untuk bersiwak secara berjamaah bareng-bareng, kalau dia tidak sadar untuk mempraktikkan, berarti dia hanya mempraktikkan ketika dia dipandu. Habis itu ya enggak. Nah, ini kebiasaan masyarakat kita di dalam banyak amalan. Ya, kalau tidak dipandu tidak praktik. Kalau tidak dibimbing, kalau tidak dituntun, tidak diamalkan. Pada akhirnya kita melihat contoh zikir ba'da sholat. Kita yang hidup di kampung, kalau imamnya ini tidak memimpin, nggak ada yang zikir. Kenapa? Mereka berasumsi ya zikir itu mengikuti ucapan imam dipimpin. Jadi nggak perlu hafal. Yang penting kalau baca rame-rame bisa. Tapi kalau sendiri nggak bisa. Nah, ini yang kita amati. Jangan sampai seperti itu. Termasuk dalam hal bersiwak. Jadi yang tepat ya, sampaikan bahwasanya ini kembali kepada kesadaran masing-masing, merujuk pada penekanan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, maka setelah itu dilepaskan masing-masing. Yang bersiwak ketika akan sholat silahkan, yang merasa sudah tadi sebelum iqamah juga cukup. Wallahu ta'ala a'lam. Baik. Ada lagi? Alas? Baik, kita masuk pada judul yang baru, yaitu sunnah di dalam menggunakan sepatu atau sendal. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, "Idzan ta'ala ahadukum," apabila salah seorang dari kalian menggunakan sendal
yang semisal dengannya sepatu, fal yabda bil yumna, hendaknya dia memulai memasang yang kanan. Ya. Wa idza khala'a, apabila dia ingin melepaskan, fal yabda bishimal, hendaknya dia melepaskan lebih dulu bagian yang kiri. Wal yun'ilhuma jami'an, kalau pakai sendal pakailah dua-duanya. Au liyakhla'huma jami'an, kalau sendalnya keluar dari masjid kok sisa satu, mending sekalian tidak dipakai. Ini opsinya begitu ya. Kita keluar rumah semalaman hujan, ternyata ada genangan air 1 jengkal, entah sendal kita berlayar kemana, sisa satu, jadi tidak bisa dipakai. Jadi seperti kita dulu, kalau satu masih bisa dipakai. Kita jalan dengan satu kaki, yang punya sendal lompat-lompat, itu apa namanya? Kalau di kampus saya dedengkak. Bisa, karena kita sering main latihan seperti itu, 10 meter, 20 meter itu masih bisa. Tapi Nabi SAW menyebutkan pakai dua-duanya atau tidak sama sekali. Jadi sunnahnya begitu. Jadi seorang muslim tidak dibenarkan menggunakan satu atau sebelah sendal. Kaitannya dengan hadis ini, di sini ada beberapa faedah. Yang pertama, at-tayammun ini satu istilah, artinya adalah menggunakan yang kanan, mendahulukan yang kanan. Dan kebiasaan Nabi kita SAW, beliau mendahulukan yang kanan pada perkara-perkara yang bagus, memakai, masuk rumah ya, masuk masjid. Sebaliknya, ketika itu kesannya lawan daripada yang bagus, seperti masuk toilet, maka dibalik, masuknya kiri dulu, keluarnya kan kanan. Jadi at-tayammun ini satu kaidah secara umum, itu dibiasakan oleh Nabi SAW ketika beliau melakukan sesuatu yang bagus. Itu at-tayammun, dahulukan yang kanan. Kemudian faedah yang kedua, berdasarkan hadis ini, maka kita memahami tidak boleh menggunakan satu atau sebelah sendal. Opsinya, kalau sendal kita utuh dua-duanya, kita pakai dua-duanya. Kalau satunya hilang, maka kita tidak menggunakannya sekalian. Ini opsinya. Nah, disebutkan sunnah ini dilakukan oleh seorang muslim berulang kali dalam sehari semalam. Umumnya ketika berangkat dan pulang dari masjid, keluar rumah kita berangkat ke masjid, pulangnya juga kita pakai dan lepas sendal. Nah, kemudian disebutkan ketika masuk dan keluar dari kamar mandi, ini juga di sebagian kamar mandi itu sendalnya dilepas. Banyak yang dimasukkan ya. Tapi ada tulisan batas suci misalnya. Jadi kita stop di situ, sendalnya parkir. Nah, kalau dimasukin kena tegur. Ini praktik untuk memakai dan melepas sendal. Kemudian disebutkan ketika pergi atau masuk ke tempat kerja. Kita masuk tempat kerja, tapi kalau ke kantor ini kebanyakan pakai apa? Kalau sepatuan biasanya sampai ke ruangan masih dipakai ya, betul ya. Yang pakai sendal mungkin ownernya. Kalau karyawan di sepatu. Kita kadang beberapa kali kena tegur karena bukan orang kantor, ngisi di sebagian tempat ditegur karena pakai sendal. Pakai sepatu karena lebih aman ya. Setuju, lebih aman. Tapi kadang-kadang kita lupa. Karena ya bukan pekerja tetap, tapi tetap kerja ya ini. Kita lebih banyak pakai sendal. Rasanya lebih simpel. Karena ini juga sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang ya lebih tepat menggunakan sepatu, maka kita pakai sepatu. Nah, teman-teman kita yang PNS ini biasanya pakai sepatu.
pegawai negeri sipil. PNS yang kedua, pencari nafkah serabutan, ini kebanyakan pakai apa? Sendal. Entah sepatu atau sendal, maka praktiknya sama. Pakainya kanan dulu, lepasnya kiri. Ini sama. Nah, kemudian di sini ada keterangan tambahan. Karena menggunakan sepatu dan sendal ini kesannya adalah adat, rutinitas, kebiasaan, rasa-rasanya mau pahala apa enggak orang kurang perhatian, kurang memikirkan. Jadi lepas saja begitu. Maka di sini diberikan keterangan hendaknya ketika mempraktikkan sunnah ini kita menghadirkan niat. Kenapa? Karena pada amalan-amalan yang sifatnya otomatis, sering kita ulang-ulang setiap hari, setiap malam, itu rasanya tidak perlu pakai niat. Nah, para ulama menyebutkan penting kita seorang muslim itu banyak-banyak berbisnis dengan Allah dengan cara menata niat. Ya Allah, ini amalan kecil tapi niatku besar, aku ingin mengamalkan sunnah. Walaupun ini sepele, tetap diperhatikan, stop dulu pelan-pelan, masuk kaki kanan, susul kaki kiri. Dia lepas kiri dulu baru kanan. Nah, karena kita menganggap ini hal sepele, mana yang dekat? Kalau sendal kirinya dekat, kiri dulu ya. Kalau kanan dekat, kanan dulu. Jadi terlalu apa? Fleksibel. Tapi kalau memang niat kita mengamalkan sunnah, membiasakan diri dengan amalan sunnah yang sepele ini, karena sifatnya berulang-ulang dalam sehari semalam, kita ingin panen pahala dengan cara yang sederhana ini, hendaknya kita menghadirkan niat kita tayammun dalam menggunakan sendal atau sepatu adalah meneladani Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mungkin kalau kita sudah terbiasa 1 bulan, 2-3 bulan, itu biasanya kanan terus duluan. Pada akhirnya mungkin setelah 1 tahun kita menganggapnya terlalu biasa, lupa lagi kita menghadirkan niat. Nah, ini perlu merefresh niat, terutama dalam hal-hal yang sifatnya kecil. Niatnya niat mengamalkan sunnah, tidak ada bacaannya. Baik. Kemudian berikutnya sunnah-sunnah di dalam berpakaian. Yang pertama adalah mengucapkan bismillah ketika melepas ataupun memakai pakaian. Ini doa yang paling sederhana, paling simpel. Dan kita dianjurkan untuk mengucapkan basmalah bahkan dalam segala aktivitas kecuali ada kendala. Misal kita lagi di toilet, nggak bisa. Kita di tempat yang kita nggak bisa sebut nama Allah, nggak bisa. Tapi di luar itu bismillah. Bahkan kita mau nyangkul bismillah. Kita mau apa saja yang tidak ada secara khusus ya hadisnya, tidak mengapa seorang muslim di situ memulai dengan bismillah. Nah, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menyebutkan hal ini, yaitu membaca basmalah dianjurkan di dalam kita memulai segala perbuatan atau aktivitas. Jadi tidak ada waktu dan celah di mana kita lepas daripada mengingat Allah. Kita ingin di dalam segala aktivitas kita melibatkan Allah, paling tidak bismillah. Boleh ditambah, ya Allah permudahlah. Allahumma la sahla illa ma ja'alta sahla. Pokoknya kita terus di situ ada nama Allah yang kita baca. Kemudian yang kedua, membaca doa ketika memakai pakaian, baik itu gamis atau selendang ya, di tempat-tempat di mana orang pakai selendang sebagai adat masyarakatnya, atau sorban. Di sini jarang kita dapati orang pakai sorban. Kalau di kampung-kampung ya, walaupun bukan orang Arab, banyak yang pakai sorban. Apalagi misalkan sudah tuntas melakukan ibadah haji, sebelumnya pecinya hitam berubah jadi putih terus pakai sorban. Nah, ini tidak masalah.
Tapi jangan beranggapan itu adalah casing wajib kalau sudah haji, supaya beda yang haji sama yang belum. Tidak. Yang belum mampu berhaji boleh juga pakai peci putih, boleh juga pakai sorban. Ya, di kampung kami kebetulan tidak boleh orang pakai peci putih kalau belum haji, kena tegur. Tapi sekarang sudah tidak. Dulu ini menjadi satu identitas. Kalau yang putih-putih berarti sudah haji, sehingga ditafdil di tengah-tengah masyarakat. Wah, yang peci putih dulu maju. Walaupun kadang-kadang secara bacaan minimumnya nggak dapat makhraj, tapi kalau sudah pakaiannya seperti itu identik, maka lebih utama dari yang lain. Nah, anggapan seperti itu perlu kita luruskan. Nah, ketika kita mau pakai sorban atau selendang atau yang pakaian yang lain, maka kita membaca doa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu min khairihi, kebaikan pakaian itu. Jadi manfaatnya kita dapat. Tentu manfaat utama pakaian adalah menutup aurat. Ada nggak orang mencari manfaat pakaian selain daripada menutup aurat, untuk bergaya, untuk dilihat norak, ya, untuk dilihat beda dari yang lain? Bisa jadi manusia lebih mengunggulkan tujuan-tujuan yang lain daripada manfaat utama daripada pakaian itu. Ya, di sebagian daerah pakaian itu dijadikan sebagai cara untuk menampakkan, membedakan tingkatan dan kasta. Wah, kalau pakaian ini pasti orang berduit, kalau ini pasti keluarganya, ada seperti itu. Nah, tentu di sini tujuan utama daripada pakaian itu adalah menutup aurat. Kita berpakaian sesuai dengan panduan syariat. Wa khairi ma huwa lahu wa a'udzubika min syarrihi wa syarri ma huwa lahu. Ya Allah, kita berlindung dari keburukan manakala ada pada pakaian kita. Mungkin keburukan-keburukan niat kita memakainya, ya, dimana di zaman orang pingin serba pamer, yang tadinya pakaian adalah kebutuhan, sekarang pakaian itu untuk bergaya-gaya. Bahkan ada orang mungkin tidak mau pakai, kalau sudah dipakai sehari dia nggak mau pakai lagi. Nah, ini kan jadi masalah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang seperti itu. Jadi pakaian itu kebutuhan, tidak harus selalu yang baru. Bahkan kalaupun hari raya, baik Idul Fitri atau Idul Adha, kita tidak wajib membeli yang baru. Yang penting pakaian kita itu bersih, tidak melanggar norma-norma syariat. Ini tujuan utamanya. Jadi kita berlindung, jangan sampai ya Allah, saya beli pakaian tujuannya untuk bergaya. Jangan sampai ya Allah, terutama perempuan, membeli pakaian tujuannya untuk menarik pandangan lawan jenis. Ini tentu keburukan-keburukan niat ketika seseorang memiliki atau membeli menggunakan pakaian. Baik, sebelum kita masuk Isya, kita mengambil sedikit, memulai dari sebelah kanan ketika memakainya. Ini berdasarkan hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, riwayat Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah, idza labistum, apabila kalian menggunakan pakaian, fabda'u bi ayaminikum, hendaknya dimulai dari yang kanan. Biasanya ketika memasukkan tangan dan kaki, disitulah beda kiri kanannya. Badannya masuk bersamaan, kan begitu ya? Kita masukkan bagian lengan kanan dulu, disusul dan yang kiri. Begitu pula ketika memakai celana. Kalau peci, ya langsung, tidak perlu yang kanan direndahkan lebih dulu. Karena ini sifatnya tidak ada kiri kanan, tidak ada kepala kiri kanan, karena tunggal. Yang ada bagian kiri dan kanan, ini tentu kita mendahulukan yang kanan. Kemudian yang terakhir adalah melepas pakaian dan celana. Ini dimulai dari sebelah kiri, baru disusul dengan yang kanan. Baik, barakallahu fikum. Masuk waktu Isya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk sambil menunggu iqamah. Kita mengambil sunnah-sunnah
ketika masuk dan keluar dari rumah. Yang pertama adalah menyebut nama Allah atau berzikir. Ya, berzikir, zikir artinya mengingat atau menyebut. Maka kadar minimal di sini mengucapkan bismillah. Bismillah, assalamualaikum. Entah di rumah kita ada siapa, ada keluarga kita, atau bahkan tidak ada, ya, tidak ada masalah seseorang mengucapkan salam. Nah, apa balasannya ketika seseorang masuk ke dalam rumahnya atau setiap masuk rumah dia menyebut nama Allah? Nabi kita Rasulullah SAW menyebutkan apabila seseorang memasuki rumahnya padzakarallah, dia menyebut nama Allah, minimal bismillah, ya, maka syaitan itu akan mengatakan kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Karena yang punya rumah ini ketika masuk menyebut nama Allah, kalian tidak bisa ikut menginap, tidak dapat makan gratis. Jadi sebaliknya, kalau kita setiap masuk rumah tidak salam, tidak menyebut nama Allah, maka syaitan mengatakan kita dikasih nginap, dikasih makan juga. Jadi baik sekali yang punya rumah, ya. Tapi terhadap syaitan, nah ini tidak dibenarkan. Yang kedua, poin yang kedua ini sebenarnya masih bisa disatukan dengan poin yang pertama. Yang pertama tadi secara umum menyebut nama Allah, sekedar bismillah, assalamualaikum, ini sudah kadar yang cukup. Ketika dia ingin lebih atau lebih baik, lebih afdol, dia membaca salah satu doa yang warid, yang langsung datang diajarkan oleh Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud, Allahumma inni as'aluka khairal maulaj. Ini mungkin kepingan atau potongan doa yang tidak terlalu masyhur. Wa khairal makhraj. Nah, di bawahnya biasanya yang sering dipakai ini, bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna, dengan bahasa kalimat yang mudah, familiar, dan potongan ini yang seringkali diambil. Maka dibaca lengkap itu bagus, diambil potongan yang di bawah juga sudah cukup. Maka tidak perlu lagi bismillah di awal tadi pada poin pertama, karena sudah masuk pada bismillah menyebut nama Allah pada poin yang kedua. Dengan seperti itu, ya, syaitan tidak kita kasih nginap gratis, tidak pula kita berikan makan malam gratis. Baik, kemudian yang ketiga adalah bersiwak. Disebutkan karena Nabi SAW, Nabi kita Rasulullah SAW, idza dakhala baitahu, ketika masuk rumah, bada abis siwak, beliau memulai dengan menggunakan siwak. Tadi kita sebutkan ketika akan menghadap Allah, kita ingin dicintai dalam kondisi lebih bersih, ya, maka kita bersiwak. Ketika akan ketemu dengan istri dan anak-anak kita akan berbincang. Sebelum masuk rumah kita bersiwak. Kemudian yang keempat adalah mengucapkan salam. Nah, seandainya seseorang memulai adab ini dengan sekedar bismillah, assalamualaikum, cukup. Lebih baik dengan dilengkapi dengan doa tadi. Disebutkan dalam Quran surah An-Nur ayat 61, fa idza dakhaltum buyutan, ketika kalian memasuki rumah-rumah, fasallimu ala anfusikum, ucapkan salam. Salam itu untuk diri-diri kalian, karena salam itu doa, betul ya? Tahiyatan min indillah, sebagai ucapan selamat, ya, dari Allah, dari sisi Allah, mubarakah, thayyibah, penuh berkah dan sangat baik. Jadi kita mengucapkan salam ketika masuk rumah, entah mungkin di depan pintu ada orang, atau yang ada di rumah itu di pojok sana. Kalau rumahnya panjang, di kamar tidurnya masih di belakang sana. Kadang-kadang tidak terdengar, tapi tidak ada masalah. Ketika masuk tetap mengucapkan salam. Nah, adab ini, sunnah ini disebutkan bisa saja dipraktikkan oleh seorang muslim dalam sehari lebih, bahkan daripada 20 kali. Ini sunnah-sunnah
sederhana tapi sifatnya berulang. Kalau kita istiqomah, dari sini kita bisa panen tambahan pahala. Baik, kemudian ketika keluar rumah ada doa yang sangat masyhur, kebanyakan kita sudah menghafalnya ya, yaitu Bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Ini doa yang sangat bagus, sama dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu doa yang mungkin jangan sampai ada satu hari lewat kecuali doa ini terucap. Bayangkan ketika kita senantiasa mengucapkan doa ini dan isinya adalah tauhid, bagaimana kita mendekatkan, menggantungkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang terakhir, ada beberapa hikmah di balik penerapan sunnah ini. Satu, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ketika doa tadi dibaca, maka balasannya malaikat ya mendoakannya. Kemudian dikatakan kepadanya, engkau dicukupi, engkau dilindungi, engkau diberikan petunjuk, dan syaitan akan menjauh darinya. Ini adalah fadilah yang sangat besar. Demikian barangkali yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini mendapatkan keberkahan. Bila taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.